Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Salam Daily Wisdom. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan sama-sama membaca satu bagian dari surat Paulus yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yuk, bisa yuk. Mungkin di antara Bapak Ibu saudara sekalian pernah mendengar istilah ini. Di masa pandemi, ketika pemerintah berjuang untuk menangani COVID-19 yang terus merajalela, istilah ini mulai berkembang untuk memberikan semangat satu dengan yang lain, supaya kita meskipun di masa-masa yang sulit, kita terus berjuang. Kita tahu pandemi sudah hampir menjadi 2 tahun. Mungkin daya juang kita menjadi semakin lama menipis. Tetapi ayo, kita terus bersemangat. Kita terus berjuang. Sebentar lagi. Yuk, bisa yuk. Bapak Ibu saudara sekalian, semangat yang sama sebenarnya dikumandangkan oleh Paulus ketika ia mengirimkan suratnya kepada jemaat di Korintus. Pada saat itu, Paulus sedang menggambarkan dirinya sedang bertanding di dalam sebuah gelanggang pertandingan yang membutuhkan kekuatan luar biasa. Ia berjuang keras, berupaya untuk mendapatkan bukan sekedar mahkota yang fana, tetapi mahkota yang abadi. Bapak Ibu saudara sekalian, kota Korintus sendiri itu adalah kota yang kecil, tetapi kota ini cukup strategis karena ia memiliki 2 pelabuhan sekaligus, sehingga banyak pendatang yang datang ke sana untuk mencari nafkah pada saat itu. Tidak heran kota Korintus menjadi satu pusat kebudayaan yang beragam. Salah satu budaya yang terjadi di kota Korintus adalah satu pertandingan yang dinamakan sebagai Isthmian Games. Pertandingan Isthmian Games ini adalah satu pertandingan yang nomor 2 setelah Olimpiade, Bapak Ibu. Pertandingan ini cukup besar karena melibatkan cabang olahraga yang cukup banyak, mulai dari balap kereta, maraton, tinju, lari, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu tidak heran Paulus menggunakan analogi ini, pertandingan yang terjadi, Isthmian Games yang terjadi di kota Korintus, dan kemudian menggunakannya sebagai sebuah perumpamaan. Perlombaan ini memperebutkan sebuah mahkota yang berbentuk daun pinus, Bapak Ibu. Daun pinus yang dirangkai satu persatu sehingga menjadi satu mahkota lingkaran yang dipakai untuk pemenangnya nanti. Nah, disinilah Paulus berkata, mereka saja berjuang sedemikian keras melatih diri mereka untuk mendapatkan apa, Ibu, Bapak Ibu? Mahkota daun pinus yang hari ini berkembang, besok bisa layu, dan seterusnya. Tetapi kita yang terus berjuang untuk mendapatkan mahkota kekal, seharusnya kita terus lebih lagi berupaya, bukan? Paulus mengatakan di ayat yang ke-25 yang tadi barusan kita baca, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita mau untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Oleh sebab itu, ayo terus berjuang. Paulus sengaja membandingkan pertandingan. Kalau di dalam pertandingan perlombaan yang untuk mendapatkan mahkota daun pinus yang fana itu saja, orang berjuang sedemikian rupa, apalagi kita yang sedang bertanding di dalam kehidupan dan memperjuangkan untuk mendapatkan mahkota yang kekal. Jika Paulus pada saat ini hadir bersama-sama dengan kita, mungkin ia pun akan berkata,
Yuk, bisa yuk. Jangan pernah menyerah dan teruslah berjuang, karena kita percaya bahwa Allah itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Meskipun sulit, hidup memang sulit, iya benar. Hidup memang berat, iya setuju. Tetapi kita percaya sambil mengingat bahwa ada mahkota kekal yang dipersiapkan, yang telah dipersiapkan bagi kita semua. Yuk, bisa yuk.